Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberi kami nafas kehidupan, memulai segala aktivitas kami di hari ini. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan yang akan menuntun kami melewati akan semua kegiatan kami. Mampukan kami untuk memahami dengan baik firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memperlakukannya di setiap kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, ketika COVID-19 merebak di Cina, di kota Wuhan, kemudian sampai ke negara kita Indonesia, menimbulkan banyak keresahan, menimbulkan banyak kegelisahan, menimbulkan banyak tekanan-tekanan dalam setiap bidang kehidupan yang digeluti oleh siapapun juga. Hal ini kemudian membuat banyak orang yang harus meninggalkan pekerjaannya. Banyak orang yang harus memikirkan ulang akan kehidupan ekonominya. Pemerintah sangat terkuras akan pemikirannya agar COVID-19 ini dapat diatasi. Kesehatan banyak terganggu. Keadaan ekonomi tidak stabil. Bahkan dalam kehidupan sosial terjadi keresahan. Dan itu memunculkan banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Bahkan ahli psikiater mengatakan ada kemungkinan tingkat bunuh diri akan meningkat jika COVID-19 ini tidak dapat diatasi secepatnya. Apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi kenyataan seperti ini? Tentunya kita sebagai orang percaya juga mengalami kegelisahan. Kita mengalami tekanan-tekanan yang tidak mudah. Kita hendak keluar rumah, kita dihantui dengan virus COVID ini. Kita tidak bekerja, tentunya juga membuat kegelisahan karena menyangkut akan kehidupan jasmani kita dan keluarga kita. Apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah kondisi ini? Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-6. Yang perlu kita garis bawahi di situ adalah berharaplah kepada Allah.
Berharap kepada Allah itu menjadi kekuatan kehidupan kita untuk menjalani setiap aktivitas, setiap langkah kita. Kita bisa saja dihantui dengan kegelisahan, kita bisa jadi dihantui dengan tekanan-tekanan oleh karena virus 19 ini. Tetapi sebagai orang percaya, tentunya kita tidak boleh kehilangan pengharapan di hadapan Tuhan. Pengajaran Bani Korah tentang berharap kepada Allah ini tidak lepas dari pergumulan yang dihadapinya. Tetapi pengajaran Bani Korah ini tentunya menuntun kita, mengajar kita supaya kita tidak berada dalam kelemahan dan kemudian kita berputus asa dalam kondisi yang dihadapi. Kata berharaplah atau bisa dikatakan pengharapan dalam bahasa Alkitab, dalam teks Ibrani disebut kawah, yang artinya menantikan sesuatu yang penuh dengan kerinduan. Sedangkan dalam teks Yunani adalah elpis, yang artinya menantikan sesuatu yang baik. Berharaplah ketika kita menantikan sesuatu yang baik, merindukan sesuatu yang baik, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Apa yang kita harapkan dari Allah? Yang kita harapkan dari Allah adalah topangannya, kekuatannya, naungannya di dalam membimbing kita, di dalam menuntun kita melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan persoalan. Kata berharap di sini yang dimunculkan oleh pengajaran Bani Korah dalam kitab Mazmur bacaan kita, paling tidak mau menuntun saudara dan saya bagaimana harus bersikap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, atau ada pergumulan lain, atau ada persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi ketika kita harus memulai hari-hari dalam setiap aktivitas kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berharaplah kepada Allah menjadi tekanan buat renungan kita, maka yang pertama yang harus kita tanamkan bahwa berharap di sini hendak mau menghantar kita supaya kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah berputus asa dalam menghadapi kenyataan atau realita yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak kemudian berpangku tangan saja dan menganggap ini semua sesuatunya telah berakhir dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang percaya, ketika berharap itu datang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jauhkan dari keputusasaan. Ajarkan dalam diri kita untuk tidak menyerah. Yang kedua adalah kata berharap di sini mau menghantar kita untuk selalu dan selalu setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan apapun. Kita memang rapuh, kita memang lemah. Tapi orang percaya sudah diberikan spirit kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Memang berat, memang susah. Tapi itu tidak kemudian kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah berharap kepada Allah
justru membuat iman kita semakin digairahkan menghadapi kenyataan ini. Berharap di dalam iman itu artinya kita menggantungkan keyakinan kita, menggantungkan kepercayaan kita untuk melangkah di tengah-tengah kehidupan yang serba menakutkan dalam hidup kita. Kenapa kita berharap kepada Allah? Karena Allah itu adalah penolong bagi langkah kehidupan kita. Kenapa kita berharap kepada Allah? Karena kepada Allah saja kita menjadikan Dia sebagai pelita dan suluh bagi kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, renungan yang sudah disampaikan, kiranya memperkuat akan langkah kami untuk menjalani aktivitas kehidupan kami. Di hadapan kami tentunya ada banyak rintangan, ada banyak halangan, ada banyak pergumulan. Tapi ketika firman Tuhan sudah diperdengarkan, biarlah kami kuat untuk menjalani. Biarlah kami tetap disiplin untuk tetap menjaga kesehatan kami. Kami tetap mengikuti semua yang sudah disampaikan baik pemerintah maupun para medis ketika virus 19 ini merebak di tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, peliharalah langkah kami, peliharalah kehidupan jasmani kami, peliharalah kehidupan rohani kami, dan jangan permalukan kami tak kala kami menjalani kehidupan ini. Peliharalah semua anak-anak Tuhan, peliharalah negara Republik Indonesia ini. Berikan hikmat kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, memberkati semua aktivitas gereja Tuhan, agar setiap langkah hidup kami semua hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengandalkan-Mu ya Tuhan dalam langkah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.